Selamat pagi semuanya. Sudah masuk semuanya? Tidak ada yang di luar? Oke, kalau sudah masuk semuanya, Miss Rida buka pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merasa rapi? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah merasa rapi? Sudah. Oke. Ada kursi kosong? Tidak. Ada atau tidak? Tidak ada ya, berarti semuanya masuk. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Miss Rida mau tes kekompakan kalian ya. You ready? Ready. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya hebat. Miss Rida bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, alhamdulillah semuanya kompak. Baik, teman-teman, setelah ini coba. Siapa ketua kelasnya? Mana ketua kelas? Ovi, silakan pimpin doa dulu, Vi. Kurang kompak, Vi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih Ovi. Miss Rida absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil silahkan angkat tangannya dan bilang hadir. Aji Saifullah. Afika. Yang mana? Afzah. Aisyah Az-Zahra. Anissa Zatil. Arkan Sabit, Arya Arad, Halifah Danes mana? Gaesa, Muhammad Alfan Fauzi, Muhammad Alfar Hariz, Muhammad Bazil Asad, Muhammad Ihsan Kamil, Muhammad Mugni Nizar, Muhammad Sakib Ar-Razik, Nafis Syafiq, Najla Az-Zahra, Razik Coki, Syahida Lopa, Tubagus Gataf Barik. Oke, berarti semuanya full tim ya. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya tahu lagu Indonesia Raya? Nah, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya dalam keadaan berdiri dan tegak. Bisa? Oke, semuanya silakan berdiri. Tanah tumpah darahku,
berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah, silahkan duduk kembali. Baik, teman-teman, untuk apa sih kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk apa tujuannya? Untuk menghormati pahlawan yang sudah gugur. Zaman dahulu untuk belajar seperti ini saja sulit, karena di mana-mana ada peperangan. Tinggal kita yang sudah tidak ada peperangan lagi, bagaimana bisa menghargai para pahlawan yang sudah gugur. Tahu siapa saja para pahlawan? Ada siapa saja? Insinyur Soekarno, ya, salah satunya. Oke, baik. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lanjut. Sebelumnya, materi sebelumnya. Hari ini kita belajar mapel IPAS ya. Masih ingat? Sebelum hari ini, IPAS-nya belajar apa ya? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan antar makhluk hidup. Ada lagi selain lope? Hubungan timbal balik antar. Coba bagaimana contohnya, Nafis? Ada yang tahu bagaimana contohnya? Contoh dari ekosistem? Lupa? Lupa. Baik. Kalau lupa, Miss Rida perkuat lagi di materi hari ini, tapi nanti sebelumnya. Ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Apa? Hubungan. Nah, sekarang Miss Rida tanya kepada kalian. Pernah tidak kalian melihat kupu-kupu? Pernah? Kupu-kupu itu suka hinggap di mana ya? Di bunga ya. Kenapa coba kupu-kupu hinggapnya di bunga? Kenapa tidak di bambu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa coba kupu-kupu tidak hinggap di bambu tapi malah hinggapnya di bunga? Coba jangan bisik-bisik, angkat tangannya, kita belajar bersama. Kenapa, Danes? Siapa? Yuk, tidak apa-apa, kan namanya juga belajar bersama. Kenapa kupu-kupu hinggap di bunga? Kenapa tidak di tempat lain? Ada yang tahu? Apa Lope? Karena bagus, kata Lope. Bagaimana kalau kucing menilai bunga itu bagus? Bisa tidak kucing nempel di bunga? Tidak bisa. Terus kenapa kupu-kupu bisa menempel atau hinggap di bunga? Karena ada madu. Sedikit lagi, yuk. Siapa yang mau melengkapi? Karena ada sari bunga, betul. Di bunga itu ada yang namanya kandungan nektar.
Ya, nektar itu adalah salah satu makanan kupu-kupu. Sekarang, Miss Reda kasih contoh lain. Kalian bisa tidak hidup tanpa adanya tumbuhan? Kenapa tidak bisa? Coba satu-satu angkat tangan. Kenapa Nafis? Karena tidak ada oksigen. Ada lagi? Ada lagi? Karena tidak ada sayuran. Baik, jawaban Nafis dan jawaban Lope bagus. Nah, hari ini kita belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Tadi Miss sudah berikan contoh manusia dan tumbuhan itu saling ketergantungan ya. Kita mengeluarkan CO2 untuk tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk kita. Jadi kalau tidak ada tumbuhan kita tidak akan bisa hidup. Nah, karena sudah tahu tadi contoh-contoh dari hubungan antar makhluk hidup, sekarang kita bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini tuh ada 4 ya. Pertama, peserta didik memahami perbedaan pengertian antara simbiosis, produsen, konsumen, dan rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk hubungan antar makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan hubungan memakan dan dimakan. Yang ketiga, peserta didik memahami contoh rantai makanan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai belajarnya, harus memahami keempat tujuan ini. Nanti kalau ditanya sama orang tua, belajar apa hari ini Gaesa? Belajar apa hari ini Alpan? Belajar apa hari ini Barik? Nah, kalian sudah paham. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, coba Miss Rida meminta Ovi. Coba Vi, bacakan keempat tujuan pembelajaran ini. Ovi baca nomor berapa? Baca nomor 1 dulu, Vi. Coba Anissa Zatil, tujuan yang kedua. Razik Coki, tujuan yang ketiga. Aisyah, tujuan yang keempat. Aisyah, suaranya keraskan lagi. Aisyah terlihat? Tidak. Oke, Mister udah ganti ya. Coba Danes, yang keempat Danes, suaranya besarkan. Lagi besarkan. Oke, sudah dibaca semua, berarti semoga kalian ingat ya apa tujuan hari ini. Nah, teman-teman, tujuan sudah disampaikan. Miss Rida minta kalian untuk menyimak video pembelajaran terlebih dahulu ya. Simak dengan tertib, simak dengan baik. Nanti kita akan mengobrol seputar video pembelajaran hari ini. Makhluk hidup dan lingkungannya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat bunga? Cobalah pergi ke kebun dan cari tanaman yang sedang berbunga. Mengapa di sana banyak kupu-kupu atau serangga yang hinggap? Agar dapat bertahan hidup, setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan juga bergantung pada lingkungannya. Begitulah Tuhan menciptakan makhluknya yang berbeda-beda agar saling melengkapi. Hubungan antar makhluk hidup. Dua jenis makhluk hidup memiliki keterkaitan bersama yang terkadang saling menguntungkan dan terkadang juga merugikan salah satu pihak.
Hubungan khas. Amati hubungan antara lebah madu dengan bunga. Hubungan khas antara hewan atau tumbuhan tertentu dengan hewan atau tumbuhan yang lain semacam itu dinamakan simbiosis. Simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara lebah dan bunga. Pada hubungan tersebut, lebah diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa nektar bunga, dan bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh lebah. Simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Contohnya, tali putri atau benalu dengan tumbuhan yang ditumpanginya. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Hubungan makan dan dimakan. Di samping hubungan khas, ada pula hubungan makanan antara tumbuhan dan hewan. Hubungan ini ditunjukkan oleh sebuah rantai makanan. Sebuah rantai makanan dimulai dari tumbuhan hijau karena merupakan produsen makanan. Hewan yang memakan tumbuhan hijau merupakan tingkat 2 dari rantai makanan. Mereka disebut konsumen 1. Berikutnya, hewan pemakan hewan yang memaksa hewan pemakan tumbuhan. Mereka disebut konsumen 2. Sebuah rantai makanan dapat ditunjukkan seperti berikut. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa. Contoh lain dari rantai makanan adalah daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, lalat dimakan kodok, kodok dimakan ular, dimakan burung elang. Dari makanan, kan hijau dimakan oleh sejumlah hewan pemakan tumbuhan. Para hewan pemakan tumbuhan ini selanjutnya dimakan oleh sejumlah hewan pemakan hewan. Para hewan pemakan hewan itu sendiri akhirnya dimakan oleh hewan pemakan hewan lainnya. Dengan cara ini, beberapa rantai makanan membentuk sebuah jaring makanan. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan ada 2 macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, ya, tumbuhan, dan manusia. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda tak hidup, ya, air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan tanah. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik, membentuk suatu ekosistem. Misalnya, ekosistem sawah. Apa saja yang terdapat dalam suatu ekosistem? Amati ekosistem akuarium. Dalam ekosistem akuarium terdapat ikan, tumbuhan air, batu karang, air, dan pasir.
tumbuhan air termasuk makhluk hidup. Karang, air, dan pasir merupakan benda mati. Jadi, ekosistem akan baik jika terjadi hubungan yang seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebaliknya, sistem akan rusak jika keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan dirusak atau diganggu. Oke. Sudah? Dari video pembelajaran ini, apa yang bisa kalian dapat? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari video ini, kalian dapat apa saja? Isan. Yuk, siapa? Yang kalian ingat dari video ini apa? Barik apa? Yang Barik ingat? Apa? Tentang belajar hubungan antara makhluk hidup. 1. Nafis? Semua makhluk hidup akan makan dan dimakan. Apalagi? Masa 2 doang dari video pembelajaran tadi? Apalagi Lope? Makhluk hidup dan benda mati. Apalagi? Yuk, baru 3 tadi. Siapa lagi yang belum bicara? Apa Alvan? Nizar? Apa yang Nizar ingat dari video tadi? Apa? Tentang simbiosis. Oke. Ada lagi? Yuk, semakin dalam nih. Simbiosis dan macam-macamnya. Emang apa saja macam-macam simbiosis? Oke, apa perbedaan dari ketiga ini? Coba Nafis dulu, mutualisme. Semua pihak diuntungkan. Tadi, terus parasitisme. Satu pihak diuntungkan. Parasitisme. Parasitisme. Satu pihak diuntungkan dan satu pihak lagi tidak dirugikan. Yang ketiga, ada komen? Apa pengertiannya? Oke, baik teman-teman. Tadi sudah banyak yang menjawab apa saja materi yang ada di video ini, ya. Setelah itu kita akan belajar tentang pengertian-pengertian. Nah, di sini yang pertama ada pengertian produsen. Di video tadi ada tidak produsen? Ada ya? Produsen adalah urutan pertama dalam rantai makanan. Nah, produsen ini semua tumbuhan. Karena yang bisa membuat makanan sendiri itu hanya tumbuhan. Kita bisa tidak membuat makanan sendiri? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Kalau tanaman tidak disuapin aja dia bisa kenyang. Tidak makan aja bisa kenyang karena dia membuat sendiri secara tidak langsung. Tapi kalau kita mau membuat makanan, ada bukti nyatanya kan? Harus masak, harus iris-iris. Ya, Mas Hakim, tolong bangunin Isan. Nah, kemudian setelah ada produsen, ya, setelah ada produsen, kita lanjut ada konsumen. Nah, konsumen ini kita, manusia, hewan, itu disebutnya konsumen. Kenapa dibilang konsumen? Karena kita yang memakan tumbuhan. Ya, kalau tidak tumbuhan, ikan-ikanan. Setelah produsen, dilanjut sama konsumen. Nah, terus ada lagi rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Aisyah? Aisyah? Iya lupa jangan Aisyah. Apa sih itu rantai makanan, Afzah? Nah, itu adalah pengertian dari rantai makanan. Bagaimana contohnya? Padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Nah, itu disebut rantai makanan.
Ya. Hubungan makan dan dimakan itu disebutnya rantai makanan. Paham sampai sini? Berarti orang yang pertama dalam rantai makanan adalah tumbuhan. Semuanya ya. Setelah tumbuhan baru tuh konsumen, entah itu manusia, entah itu hewan. Setelah itu namanya itu adalah rantai makanan, hubungan memakan dan dimakan. Nih, ada gambarnya nih, misalnya punya gambarnya. Tuh. Ya, ini adalah rantai makanan nih. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Tapi cuma sampai ular yang misalnya tampilkan. Ini disebutnya rantai makanan. Padi ini sebagai berarti namanya apa? Produsen. Kalau tikus sebagai dan ular sebagai konsumen. Oke, sekarang Miss Rida coba tanya nih kepada kalian. Kan tadi sudah menyimak video, sudah Miss Rida jelaskan. Sekarang Miss Rida tanya satu-satu ya. Yang Miss Rida tunjuk, silahkan jawab pertanyaan dari Miss Rida. Alvar, tanaman padi berperan sebagai tanaman padi, produsen. Kenapa produsen, Alvar? Kenapa produsen? Karena tumbuhan. Barik, tikus, sedangkan tikus dan ular berperan sebagai kenapa konsumen? Karena dia memakan tumbuhan. Afika, tanaman padi dimakan tikus. Razik, ular memakan tikus. Najla, tikus dimakan ular. Gaesa, tikus memakan. Coba sekarang bayangkan kalau misalnya ular tidak ada. Apa yang akan terjadi? Kebanyakan tikus, terus apa yang akan terjadi dengan padi? Padinya akan habis, akan mati, ya. Makanya kenapa hubungan rantai makanan ini saling keterkaitan? Karena jika tidak ada satu peran akan merugikan semuanya ya. Kalau tidak ada padi, siapa yang dirugikan? Manusia. Kemudian siapa lagi? Hewan-hewan juga yang pemakan nasi tidak bisa makan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut kepada. Nah, selain tadi ada produsen, konsumen, dan rantai makanan, di sini juga ada pengurai. Ya, apa itu pengurai? Pengurai adalah organisme dalam ekosistem yang berfungsi menguraikan bahan organik dan organisme mati. Ya, seperti sisa tumbuhan, hewan menjadi nutrisi sederhana yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Jadi, semua makhluk hidup yang mati itu ada pengurainya ya. Ada pengurainya. Nah, kita simak video yang di sebelahnya. Ini adalah contoh pengurai. Tuh. Apa yang terjadi pada kepala ayam itu? Sudah terlihat perbedaannya? Pernah melihat kejadian ini? Tuh. Membutuhkan waktu berapa jam untuk menguraikan kepala ayam? Tadi. Lebih dari 3 hari ya. Selain pada hewan, ternyata pengurai ini juga akan mengurai badan manusia. Contoh, orang yang meninggal.
Awalnya masih utuh kan semua badannya, tapi lama-kelamaan hanya sisa tulang. Nah, itu dihabiskan oleh pengurai. Siapa sih pengurai itu? Yuk, kita cari tahu. Oke, pengurai itu ada 3 ya. Ada yang tahu siapa aja? Belatung, cacing, dan bakteri. Ya, itu adalah pengurai. Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar bagian-bagian simbiosis. Nah, ternyata simbiosis itu ada 3 ya. Pertama, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Ya, komensalisme. Tadi kalian jawabnya apa tadi? Komensalisme kan? Oke. Dari ketiga ini, mutualisme itu adalah hubungan antar 2 organisme yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua, parasitisme, simbios, hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain dirugikan. Yang ketiga, komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara yang lain tidak terpengaruh. Oke? Paham? Nah, di sini misalnya punya lagu simbiosis. Ya, biar kalian lebih ingat lagi dan lebih semangat lagi biar tidak ngantuk. Ayo Isan, Mas Hakim, angkat kepalanya. Di sini ada lagu simbiosis. Kita coba dengarkan videonya dulu sambil dihafal-hafal. Di sini ada teksnya juga, nanti kita bernyanyi bersama. Oke? Ngantuk semuanya? Siapa yang ngantuk? Oke, misalnya melihat ada beberapa siswa yang ngantuk. Coba semuanya angkat tangannya. Yuk, gerakan badannya, angkat tangannya. Belok ke kanan. Belok ke kiri. Sudah. Kita coba dengarkan lagunya. Dimulai dari sini ya. Macam-macam simbiosis ada 3 macam. Ayo belajar simbiosis. Sambil menyanyi di dalam hati, biar kebayang nadanya. Oke, sudah? Coba kita tanpa musik ya. Bisa? Apa butuh 1 kali putaran lagi? Sudah ya? 1 kali lagi apa sudah bisa? Oke, coba ya. Hitungan ketiga, kita akan menyanyikan lagu simbiosis. 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar simbiosis, hubungan yang erat dan khas antar makhluk hidup. Macam-macam simbiosis ada 3 macam. Ayo belajar simbiosis dan macam-macamnya. Hey! Namanya mutualisme. Nyamuk dan manusia itu parasitisme. Udang dan timun laut ya komensalisme. Itulah beberapa contoh simbiosis. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, paham materi hari ini? Kalau begitu, setelah ini kita akan menyusun LKPD. Ya, Miss Rida akan membagikan lembar LKPD-nya ke setiap kelompok, begitupun alat-alat dan bahannya. Ketua kelompok, you ready? Yes. Coba, sekarang ketua kelompok maju. Saya rada ngantuk. Nih. Ayo, Miss.
Oke, sudah dapat semua kelompok? Oke, waktu pengerjaannya tidak lama, silahkan kerjakan. Hektarnya dibuka terlebih dahulu ya. Buka hektarnya, tidak boleh sampai membuat kertasnya robek. Bagaimana caranya? Oke, sudah mulai bekerja? Oke teman-teman, langkah pertama, yuk dengarkan Miss Rida. Langkah pertama pengerjaan LKPD-nya, buka hektarnya, tapi tidak membuat kertasnya sobek. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Sekarang langkah ketiga. Sudah dibukakan semuanya? Langkah kedua, ambil kertasnya, sudah, lalu lipat bagian bawahnya sesuai dengan garis hitam ini. Jadi seperti ini, sudah? Sudah dilipat? Kalau sudah dilipat seperti ini, silahkan kalian lipat 2. Jadi begini, sudah? Sudah? Sudah belum seperti ini? Sudah? Kan awalnya dilipat seperti ini, langkah kedua. Langkah ketiga, dibuka lipatan yang pertama, dan dilipat lagi menjadi seperti ini. Oke, sudah? Kemudian, beri double tip di bagian sini. Double tipnya mana? Coba, Miss Rida contohkan dulu. Nih, seperti ini contohnya memberikan double tipnya, sudah? Ayo, kan satu kelompok ada 5-6 orang. Sudah? Boleh. Langsung disobek saja double tipnya, kan mudah untuk disobek. Sudah? Setelah itu dibuka double tipnya, ditempelkan. Jadilah seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada 4 lembar yang 3 lembar lagi berarti. Lakukan hal yang sama ya. Semua anggota kelompok harus bekerja. Bisa? Oke, 1, Nafi, Mas Hakim sudah. Lanjut yang ketiganya mana? Nah, bagian Lope memberikan double tip di sini. Mana di double tipnya? Oke. Disobek dulu. Nah. Lope nanti ditaruh di sini nih, ini di ujung sini. Kemudian ini juga. Enggak, bukan di situ, di ujung sebelah sini. Dibuka double tipnya, nanti gabungkan dengan punya Asad, punya siapapun itu dulu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah Nafis bagian double tip lagi ya. Nih, double tip ujung sini. Nanti semuanya seperti ini ya. Ditempel, nanti digabungkan antara ketiga itu. Mana? Ovi sudah? Punya siapa yang sudah? Nanti dibuka, digabungkan. Oke, siapa dulu tadi? Sini dulu ya, Barik. Sudah?
Oke, contoh ya ini, pinjam double tipnya. Guys, nih diberi lakban sebelah sini. Kemudian di sini, iya betul. Ini dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Dibuka, kemudian baru tempelkan. Nah, harus ada 4. Oke, paham? Anissa dibantu. Barik sudah? Betul, seperti ini. Silahkan diurutkan ini, ya. Bantu. Arya. Nah, itu ajak arkannya. Betul seperti itu. Berarti Afika sama Aisyah itu yang menggabungkan antara kertas-kertas ini ya. Perhatikan Miss Rida. Ini kamu anjing laut itu, yang itu anjing laut. Mana anjing dulu kata saya. Udah ya, sebenarnya. Ini apa ini? Dijadiin buku nih. Oh, dijadiin buku. Satu lagi, beri double tip dulu. Beri double tip dulu. Sudah digabungkan? Mas, ininya ditempelin, Mas. Iya, diurutkan. Ditempelkan di sini. Gimana dia udah gini, Mas. Tusukannya mana? Oh, kayak berurutan dari atas sampai dari Betul, bawah. betul. Dari atas sampai dari bawah. Iya, Lope. Dari atas. Betul. Iya. Lanjut. Siapa yang mau beri lakban lagi di situ? Kasih dulu double tipnya. Sudah semuanya? Coba kita lihat progresnya. Kelompok sini guys, sudah baru 2. Ayo. Iya, dibuka. Sambil ada yang menyusunnya loh, guys. Satu lagi. Sambil disusun ini Najla. Disusun, oke. Diberi double tip lalu disusun. Sudah selesai? Ya, dibuka. Mana yang sudah beres? Sudah selesai? Kelompok sini sudah selesai? Ada yang menyusun itunya, menyusun rantai makanannya. Siapa yang menyusun rantai makanannya? Sini, Vi. Sudah? Bisa? Nafi, silahkan disusun rantai makanannya. Rantai makanannya dulu. Ada yang tertinggal bahannya, mohon maaf. Kalau sudah ada sebagian yang melingkari, membuat pola lingkaran.
Contoh, diberi double tip dulu ininya. Betul. Mana contohnya? Dari 1. Di double tip dulu ininya. Bawahnya. Diberi double tip dulu. Nizar, pinjam Nizar. Alpan, kamu tugasnya ini ya, tuh. Buka Alpan. Buka. Double tipnya buka. Alvar yang kasih Nafis double tip potong kecil-kecil. Kamu nanti motong ini, Vi. Alpan sini Pan, sama Ovi Pan. Jadi nih, berarti Nizar yang sama Ovi. Mana tadi? Silahkan potong sesuai dengan polanya. Alvar, bantu Nafis. Alpan, bantu Nafis. Ini kan ada 4. Coba, berarti Nizar rantai makanan yang laut. Kamu rantai makanan yang tundra tuh. Sudah? Oh, seperti itu, Mi. Nah, seperti ini. Diberi double tip setiap ininya. Kemudian ditempelkan. Nih, berarti kan ada 4. Ketusukan. Ini berarti tugasnya kamu. Ini tugasnya. Aduh. Ngapa-ngapain, guys? Nanti Arkan yang ini. Sebentar ya. Nih, Arkan yang ini. Rantai makanan tundra. Lihat di itu. Kamu beri double tip, beri double tip, beri double tip, beri double tip. Kemudian tempel. Lihat urutannya di barik. Sudah? Diberi double tip bawahnya. Sudah diberi double tip belum? Bawahnya, double tipnya mana? Buka. Betul. Buka, masakin. Lucu, Mi. Buka, Ican. Salah nggak sih? Seharusnya lurus. Silakan potong ya. Betul. Ini bagian apa? Bagian itu, bagian laut. Laut. Laut berarti sudah tempelkan. Gitu. Tusuk. Ya. Ada yang mau ngobrolin nggak? Di double tip dulu dong. Oke, Ovi, sudah? Ya, betul. Sudah ditempel-tempelkan? Ya. Betul. Di begini. Iya. Sudah? Kelompok sini yang sudah rantai makanan apa? Laut. Yang ini rantai makanan? Belum. Balik lagi ngertiin rantai makanan apa? Yes. Oke, berurutan. Yes, betul. Balik ininya. Nah. Tidak dipotong juga tidak apa-apa deh, tidak usah dipotong juga. Kalau mau lebih bagus, boleh dipotong. Iya. Iya. Oke, sudah. Coba kita karena kelompoknya Mas Sakib sudah menyusun
rantai makanan ekosistem laut, kita dengarkan ya. Satu kelompok satu deh. Sudah belum? Satu saja rantai makanan. Tadi kan laut dari kelompoknya Mas Sakib. Sabana kelompoknya Barik. Tundra kelompoknya Nafis. Berarti ini rantai makanan tropis. Silakan lengkapi dulu tropis. Sudah? Ditempelkan Barik. Arya, ayo. Ya, betul. Jadi harusnya gini aja kan Miss. Miss. Kan ini. Ya, betul. Betul. Makasih Miss. Apa pandang? Barik ini apa? Itu Tundra. sabana. Sabana. Sudah? Yang laut sudah ini? Laut sudah. Sabana sudah. Tundra sudah belum? Ini sudah belum tropis? Tropis aja dulu tropis. Saya itu udah di download. Ini tropis nih. Mana tadi ini? Iya. Apanya? Dibuka ininya kan kamu belum membuka. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Silahkan simpan alat-alat praktiknya, alat-alat LKPD-nya. Baik, teman-teman, karena sudah mewakili, jadi Miss Rida panggil kelompoknya Mas Sakib untuk presentasi ekosistem yang pertama. Ya. Cara presentasinya, semua kelompok maju, fokus, semua anggotanya maju, nanti yang presentasi maju lebih depan daripada anggotanya. Oke? Yuk, dimulai dari kelompok Mas Sakib, silakan. Siapa yang presentasi? Lope, oke. Semuanya dengarkan yuk yang lagi ada di depan, yang sedang presentasi. Suaranya yang keras. Assalamualaikum. Kami dari kelompok satu. Lope yang bicara. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan rantai makanan ekosistem laut. Bacakan dari atas sampai bawah. Tunjukkan kepada teman-temannya. Pengurai, hiu, singa laut, ikan, udang, ikan kecil, dan fitoplankton. Oke, teman-teman, itu dia ekosistem dari laut ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 2. Ayo, Barik dan teman-temannya. Barik, siapa yang presentasi? Ayo, silakan maju kelompoknya Barik dan anggotanya. Oke semuanya, perhatikan ke depan. Ada kelompok Barik di depan yang mau menjelaskan tentang ekosistem di Sabana. Sabana. Silakan sebutkan apa saja yang ada di Sabana. Pengurai, singa, zebra, dan rumput. Oke,
Oke, itu semua ya adalah ekosistem di sabana. Ada berapa jumlah ekosistem di sabana? 4. 4. Barik, coba ulangi lagi bacakan dari urutan pertama sampai urutan terakhir dengan suara yang lebih keras. Yang pertama ada pengurai, yang kedua singa, yang ketiga ada zebra, dan yang terakhir rumput. Oke, terdengar semuanya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Barik. Terima kasih. Ya. Silakan kelompoknya Nafis, kelompok 3. Siapa yang menjelaskan? Saya. Fokus ke depan semuanya. Silakan Nafis. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan ekosistem tundra. Dimulai dari pengurai, beruang kutub, anjing laut, ikan salmon, ikan kecil, zooplankton, dan fitoplankton. Ada banyak ya ternyata ekosistem di tempat yang Nafis lakukan. Ada banyak ya, berbeda dengan yang Barik tadi. Oke, terima kasih Nafis dan teman-temannya. Silakan duduk kembali. Oke, terakhir kelompoknya Razik. Ayo Razik, maju. Kalian bisa menanggapi ya presentasi teman-temannya. Oke semuanya, simpan dulu LKPD-nya. Kita dengarkan kelompok keempat. Siapa yang menjelaskan? Kaisa. Volumenya dikeraskan ya. Semuanya perhatikan ke depan. Ekosistem hutan hujan tropis. Suaranya kedengar? Tidak, lebih keras lagi. Ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem apa tadi? Hutan tropis. Oke, silakan. Ada pengurai, harimau, serigala, kelinci, dan rumput. Oke, teman-teman ada tanggapan untuk kelompoknya Gaesa? Bagaimana cara mereka berpresentasi? Yang besar suaranya, keras. Bagus. Sedikit bagus. Kemudian pemaparan materinya bagaimana? Suaranya terdengar? Suaranya kecil Gaesa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Gaesa. Nah, alhamdulillah semuanya sudah presentasi? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah apa belum? Sudah atau belum? Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Miss Rida ingin Miss Rida akan menanyakan tanggapan kepada kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Coba, ada yang mau menyampaikan bagaimana tanggapan kalian? Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, fokus ya. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan kalian angkat tangan dulu, beri tanggapan menurut kalian untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Oke, Barik, silahkan. Bagaimana tanggapan Barik untuk belajar hari ini? Seru, terus? Sudah. Ada lagi? Ada lagi, Mas Akif? Selain Barik ada lagi? Memberikan tanggapan. Bagaimana Lope tanggapan pembelajaran hari ini? Seru dan sudah cukup seru. Apa? Bisa belajar tentang ekosistem. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, misalnya ada satu lagi post test untuk kalian. Apa namanya? Post test. Kita kesampingkan dulu LKPD-nya. Ini adalah post test individu ya. Nih,
Miss Rida ada post test individu tentang TTS. Kalau kalian paham materi hari ini, Miss Rida yakin kalian bisa mengerjakannya. Silakan dikerjakan TTS-nya. Apa? Oh, kurang. Sudah diisi TTS-nya? Ada yang mendatar dan ada yang menurun. Boleh diberi nama dulu. Ada yang satu ikan kecilnya gitu. Tidak apa-apa. Sudah? Gampang tidak TTS-nya? Post test-nya. Bisa sudah contohkan ya. Nomor 1 yang menurun, yang bawah tulisannya. Hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak disebut. Cukup tidak kotaknya? Coba. Nomor 1 yang ke bawah, hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Muat tidak? Berarti kalau tidak muat bukan itu jawabannya. Apa? Coba, muat tidak? Cari yang mudah. Nomor 8 yang menurun tuh. Tikus memakan muat tidak di kotaknya? Waktu mengerjakan post testnya 5 menit ya. Selesai tidak selesai kita kumpulkan. Oke, nice. Bagus, Afika. Bukan itu berarti jawabannya. Ada yang sudah selesai?
Tumbuhan tuh masuk lemes. Coba. Apa? Sabar. Ya. Yes. Misalkan nomor ini Ya, bisa. Oke, sudah ya. Yuk, sudah semua? Sudah semua? Sudah semua belum? Siapa yang sudah selesai? Yuk kumpulkan ke Miss Rida. Silakan kumpulkan. Yang merasa sudah kumpulkan, yang merasa belum silakan dilanjut dulu. Diberi nama dulu. Dannya sudah? Ayo yang udah selesai yuk. Silakan kumpulkan. Siapa lagi? Anissa Zatil? Najla? Gaesa? Yuk, sudah selesai? Asad? Lope, sudah selesai? Yuk, silakan kumpulkan. Ican sudah belum? Siapa lagi? Mana lagi? Sudah? Arkan sudah? Alhamdulillah. Sudah? Mana? Sudah selesai? Alvar? Ini sudah selesai. Coba lihat, sudah. Satu lagi. Coba misalnya lihat. Oke, sudah ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Teman-teman, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, coba Miss Rida minta di antara kalian yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Yuk, tolong simpulkan materi pembelajaran hari ini. Lope, hari ini belajar apa saja? Suaranya yang keras, apa? tentang ekosistem, Terus? rantai makanan, Nice, terus? mutualisme, Nice. parasitisme, Nice. komensalisme. Oke, cukup ya. Materi yang disampaikan oleh Lope mencakup materi yang diajarkan oleh Miss Rida hari ini. Teman-teman, dari sekian banyaknya materi yang Miss Rida sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup jelas? Baik. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kalian belajar dengan baik. Suara ular, fokus ke depan. Jangan cuekin Miss Rida. Alhamdulillah hari ini kalian belajar dengan baik. Semuanya ikut mengerjakan LKPD, semuanya mengerjakan
post-test yang Miss Rida berikan. Dan semuanya juga kelas 5 umum mutiah tertib. Ya. Terima kasih untuk hari ini dan waktunya. Mohon maaf ya kalau Miss Rida ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ovi, pimpin doa. Insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Doa kafaratul majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sudah selesai semuanya ya. Miss Rida tinggal untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Udah belum?